Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aba Warkop, Slow Marslat. Sahabat Aba Warkop dimana saja Anda berada, warganet, netizen di seluruh Indonesia. Mungkin kita sangat mengenal nama Vicky Prasetyo. Seorang bisa dikatakan stand up komedi, bisa dikatakan seorang YouTuber, artis apalah di dunia entertainment negeri ini sudah sangat terkenal nama beliau, sehingga banyak hal yang terkadang kalau kita nonton beliau kita terbahak-bahak. Sebenarnya apa yang dimiliki oleh Vicky Prasetyo? Kita masih ingat dan mungkin sangat ingat bahwa bagaimana Vicky Prasetyo kalau ngomong, kalau bicara, dia menggunakan kalimat-kalimat yang luar biasa dari sisi seni bahasanya. Kemampuan Vicky Prasetyo selain aktingnya adalah pada kekuatan pandai merangkai kalimat, pandai menyusun kata. Di luar dari itu mungkin kita ingat siapa Vicky Prasetyo dengan romantika cintanya, sehingga oleh warganet beliau diberi gelar Vicky Prasetyo Gladiator. Abah Warkop coba kembali kepada Fajar Setboy, bocah kecil yang lagi viral saat ini. Banyak orang menyebut bahwa Fajar Setboy ini adalah reinkarnasi dari Vicky Prasetyo. Kira benar atau tidak itu tergantung dari sudut mana orang menilai, dan ini sah-sah sajalah. Orang mengatakan bahwa Fajar Setboy ini reinkarnasi dari Vicky Prasetyo, bahkan bagi Abah Warkop 11-12. Yakni kita ketahui bersama bahwa Fajar juga mampu bermain kata, bermain kalimat dengan jok-joknya, dengan quotes-quotesnya, yang membuat orang itu terkadang merenung dan tertawa. Kalimat-kalimat yang sebenarnya sederhana kalau kita lihat, namun mengandung makna. Artinya antara Fajar Setboy dengan Vicky Prasetyo memiliki kesamaan dari sudut pandang ini. Yang membedakan mungkin Vicky Prasetyo senior dilihat dari pengalaman dan umur, tapi untuk Fajar orang merasa kagum karena usia 15 tahun. Anak seusia dia mampu bermain kata, mampu bermain kalimat yang memiliki nuansa, yang memiliki kemampuan yang Abah Warkop sering katakan kecerdasan linguistik. Nah, mungkin ini yang membedakan. Pertanyaannya, kalau mungkin Vicky Prasetyo punya basic untuk itu dan dia mengasah diri dan menjadi sebesar saat ini, pertanyaannya, Fajar siapa yang mengajarkan anak tersebut soal-soal hal tersebut, soal-soal hal bahasa itu? Ini pertanyaan yang mendasar. Apakah ini memang talenta? Apakah ini memang bakat? Hal yang sama juga ada pada Vicky Prasetyo. Tapi kalau kita bicara talenta, bicara bakat, itu adalah fundament dasar. Dia akan menjadi besar apabila dipoles, apabila dididik, apabila ada proses-proses pembelajaran, pembentukan dari talenta yang kita miliki. Sama juga dengan di olahraga. Sang juara itu dulu katanya sang juara itu dilahirkan. Is okay. Banyak orang dengan genetika hal seperti itu punya kemampuan, keterampilan di atas rata-rata, misalnya di sepak bola. Namun ketika tidak dipoles, tidak didorong, tidak dibentuk, dia akan menjadi sebuah talenta yang tidak akan membentuk
kemampuan yang sangat super. Ini kalau kita baca sejarah para pemain-pemain bola besar memang lahir dengan profesinya yang hebat, punya skill-skill, tapi mereka juga mengalami proses-proses pendidikan, proses-proses pembelajaran dan pelatihan. Sahabat Abah Warkop, antara Fajar Setboy dan Vicky Prasetyo, bahkan ada satu lagi entertainment Gorontalo, yaitu Cak Lontong, yang kadang kalau kita lihat kekuatan juga Cak Lontong beda-beda tipis yang kekuatan yang ada pada Vicky Prasetyo dan Fajar Setboy. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah ini adalah hidayah? Dalam konsepsi agama di muka bumi ini tidak ada lepas dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ketika itu dia menjadi suatu hidayah, itu harus disyukuri. Inilah hidayah besar yang dimiliki, yang diberikan Allah kepada seseorang. Mau apapun itu, mau pejabat, mau penguasa, mau harta, mau pangkat, ini bagian dari hidayah, pemberian Allah, pemberian Tuhan yang Maha Kuasa. Yang menjadi persoalan, apakah hidayah ini akan kita respon dengan rasa syukur atau akan terrespon dengan apa yang disebut dengan istidraj. Ini hal yang perlu kita garis bawahi. Sahabat Abah Warkop, sekali lagi, apa yang ada di dalam diri Fajar Setboy itu adalah sesuatu kekuatan besar, dan sebenarnya telah dimiliki oleh para pelawak besar Indonesia yang saya sebutkan tadi. Vicky Prasetyo, gladiator, kemudian Cak Lontong yang sudahlah orang tahu di Indonesia, bahkan nilai jualnya itu kalau sekali tampil itu ratusan juta. Nah, kita masih ingat bagaimana Cak Lontong kalau melakukan stand up pada siapa saja, bahkan setingkat presiden, menteri, itu luar biasa sambutannya. Mengapa? Karena yang keluar dari bahasa-bahasa Cak Lontong itu ujung-ujungnya kita akan gembira, tertawa. Apakah persoalan-persoalan ini kita akan cemokan? Apakah persoalan-persoalan ini kita akan nyinyir? Saya kira terlalu berlebihan kalau kita mensikapi setiap kemampuan seseorang, walaupun tidak sesuai dengan hati, tidak sesuai dengan pikiran kita, tapi kalau kita menggunakan kata hati, inilah kehidupan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah apabila Allah berkehendak. Jadi sekali lagi, Fajar dengan Setboy-nya, Vicky dengan gladiatornya, kemudian Cak Lontong. Mudah-mudahan Fajar Setboy akan mengikuti jejak para seniornya, yakni Vicky Prasetyo dan Cak Lontong. Dan dari data yang Abah Warkop dapatkan, sudah dipertemukan dan sudah tampil bersama antara Fajar Setboy dan Vicky Prasetyo. Kalau kita nonton videonya luar biasa. Ini antara senior dan junior di panggung hiburan nasional kita, yang terkadang juga kita, apalagi dalam suasana ini di mana media sosial lebih banyak memuat berita-berita yang dalam tanda kutip membuat urat saraf kita agak tegang. Ya, apa salahnya kalau kita membuka hal-hal yang menghibur diri tapi bermakna. Bermakna kenapa? Sekali lagi kalau kita perhatikan bahasanya Fajar Setboy, kita perhatikan bahasanya Vicky Prasetyo dan Cak Lontong, ini luar biasa. Mereka bertiga memiliki kecerdasan linguistik yang membedakan. Yang dua ini adalah senior, Vicky Prasetyo dan Cak Lontong, dan yang satu ini junior, generasi yang nantinya akan mengisi panggung gembira, panggung kesenian, panggung entertainment negara kita ini. Karena biar bagaimanapun kehidupan ini berputar, setiap orang punya waktu, dan setiap waktu pasti ada orangnya.
Tidak ada yang abadi di dunia ini. Sekali lagi, tidak ada yang abadi di dunia ini. Oke, salam sukses, salam kebangsaan dari Gorontalo untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.